山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变定许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。Jemaat dimohon untuk berdiri. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Senang sekali pada pagi hari ini kita bersama-sama datang di rumah Tuhan yang kudus ini. Mari kita mulai ibadah dengan mendengarkan Kidung Raja Daud yang tercatat dalam kitab Tawarikh seperti demikian. Berilah kepada Tuhan hai suku-suku bangsa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Hendaklah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Mari kita mulai memuji Dia dengan pujian, terpujilah nama Allah. Yesus
masuk dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang sungguh ajaib. Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kami, umat-Mu yang berdosa. Karya salib-Mu begitu agung, sehingga kami yang seharusnya berada di jurang kebinasaan, tapi kami boleh beroleh keselamatan yang kekal. Pagi hari ini dengan penuh kerinduan kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk menyembah-Mu dengan segala pujian dan mendengar sabda-Mu. Penuhi hati kami semua dengan Roh-Mu agar kami dapat mendengar bisikan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Seperti kita ketahui juga bangsa Israel sering sekali melawan dan memberontak terhadap Tuhan. Karena itu Tuhan bersabda melalui perkataan Nabi Yeremia seperti demikian. Bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan hengkang. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Mungkin kita pun tidak berbeda dengan bangsa Israel. Kita pun sering kali melawan dan memberontak terhadap Tuhan. Kita juga sering melakukan perbuatan, perkataan maupun pikiran yang tidak diperkenankan Tuhan. Kasih pengampunannya yang tidak terbatas selalu tersedia untuk anak-anaknya yang memohon pengampunannya. Sebelum doa pengakuan dosa, kita akan menyanyikan pujian, Suaramu ku dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang menyembah Allah yang Maha Kudus, sudah seharusnya kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Karena itu, mari kembali kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita bertobat dengan segala dosa kita, sambil meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, dan Dia mengampuni kita karena karya Yesus di kayu salib bagi kita. Mari pada saat ini kita mengambil waktu untuk teduh sejenak. Kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus, ketika kami datang untuk menyembah Engkau, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Tuhan, Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan dalam kasih-Mu Engkau telah mengangkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Namun sebagai anak-anak-Mu kami masih saja memberontak terhadap Tuhan. Kami masih melawan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tahu bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dalam segala perbuatan kami, perkataan kami, dan pikiran kami. Tuhan, ampuni kami. Karena kami tidak mengasihi Tuhan sebagaimana seharusnya kami lakukan. Dan kami tidak mengasihi sesama kami. Kami tidak mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Tapi kami terus mencari apa yang menjadi kesenangan kami, apa yang memuaskan kami, apa yang ditawarkan dunia ini. Kami tidak bersandar kepada Tuhan. Tapi kami mencari keamanan kami di dalam dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau bertobat dari segala dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Dan janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami terhadap kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah mati menanggung dosa kami di kayu salib. Kami bersyukur bahwa kami boleh diampuni. Dan pengampunan yang Engkau berikan itu sanggup memulihkan kami. Tuhan, kami berdoa sekali lagi, biarlah Tuhan yang mengampuni kami, Tuhan yang menyucikan kami dari segala dosa kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus mengubah kami, terus memperbaharui kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh terus mengikut Tuhan sepanjang umur kami. Dan kami boleh hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan yang telah mengampuni dosa kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang terus menolong kami hidup benar di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus yang telah mati dan bahkan bangkit bagi kami berdoa. Amin. Saudara, dengarlah berita anugerah kita yang terambil dari Yesaya yang berbunyi demikian. Aku telah membentuk engkau, engkaulah hambaku, hai Israel. Engkau tidak akan kulupakan. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Sungguh indah rahmat Yesus yang sudah menghapus dosa dan pelanggaran kita. Mari bersama kita menyanyikan pujian ini. Rahmat Yesus yang indah.
jemaat percaya yang telah ditebus dengan darah Kristus, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Guru Injil Hervianto. Dan paduan suara Sanctus II akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kesetiaan-Mu sungguh luar biasa di tengah-tengah kadang kami yang sering tidak setia. Saat ini kami mau duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kiranya menolong kami untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan bekerja dalam setiap kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk dengan jelas menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan lektor untuk membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Perumpamaan tentang uang mina. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja dan kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, bagus, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut kepada Tuhan karena Tuhan orang yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu, mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi, pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan. Nama Tuhan. Nah saudara, saya mau menunjukkan ya nama-nama seperti ini. Mungkin di antara saudara ada yang tahu ya nama-nama tokoh seperti Warren Buffett, Lo Keng Hong, Raymond Chin, Ellen Mai. Mereka adalah orang-orang yang sangat ya terkenal di dalam dunia investasi. Dan di dalam video ataupun podcast mereka selalu menekankan satu hal penting. Investasi itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Ya, sebelum melakukan investasi harus ada riset yang mendalam, ada perhitungan yang matang,
dan juga ada komitmen untuk dengan sabar berproses, dan ketika investasi itu dijalankan dengan baik, maka akan ada hasil yang baik. Nah, saudara-saudara yang di sini yang terjun dalam dunia investasi pasti lebih memahami akan hal ini dan prinsip ini. Saudara, prinsip dasar dalam hal perencanaan, di dalam pengelolaan, di dalam tanggung jawab, itu tidak hanya berlaku dalam hal finansial saja. Tetapi semua hal yang ada di dalam kehidupan kita, yang telah Tuhan percayakan kepada kita, dan melalui bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesus menegaskan kepada kita bahwa semua apapun yang ada di dalam kehidupan kita, maka dikatakan mina itu apa saudara? Mina itu bisa jadi adalah waktu kita, harta kita, talenta kita, atau segala hal apapun yang ada di dalam hidup kita, itu adalah pemberian dari Sang Tuhan itu, pemberian daripada Sang Raja itu. Nah, karena itu pemberian daripada Sang Tuhan dan Raja, maka hidup yang kita jalani enggak boleh kita jalani asal-asalan. Kenapa saudara? Karena hidup kita itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala kemuliaannya. Dan kita juga harus sadar dan bahwa pada akhirnya nanti hidup kita itu akan menghadap pada Sang Raja, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Sang Raja itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, dari semua apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, apakah sudah dan sedang kita kelola bagi Sang Raja? Lalu bagaimanakah kita menginvestasikan segala seluruh hal yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik sesuai dengan apa yang maunya Tuhan dan kehendaknya Tuhan? Nah, saudara, dari firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, saudara, ada 3 hal yang saya ajak kita untuk melihat ya. Sebelum kita berbicara soal investing for the king, yang pertama adalah kita perlu untuk mengenal Sang Raja dengan benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum bicara tentang apa yang saya investasikan kepada Raja, hal yang paling mendasar adalah, sudahkah kita mengenal Raja kita dengan benar? Karena bagaimana cara kita hidup dan mengelolahkan kehidupan kita, itu sangat dipengaruhi dengan pengenalan kita terhadap Sang Raja, saudara. Nah, saudara, ayat firman Tuhan di dalam ayat ke-11 dikatakan demikian. Ini TB1, saudara, saya pakai TB1. Untuk mereka yang mendengar dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ya sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Saudara, ternyata orang-orang pada masa itu, termasuk para murid, menyangka bahwa berita tentang kerajaan Allah yang selama ini Yesus sampaikan adalah kerajaan Allah yang sifatnya duniawi, yang menunjukkan tentang hal yang politis, tentang kembalinya Israel untuk mendapatkan kejayaan seperti pada masa Raja Daud ataupun Raja Salomo. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga wajar sekali para murid berpikir return on investment mereka adalah, nih gua sudah ikut Tuhan nih. Kalau sudah ikut Tuhan, nanti posisinya apa nanti di dalam kerajaannya Tuhan? Jabatannya apa? Saudara, bukankah cara pola pikir seperti ini adalah pola pikir yang masih mungkin ada di dalam beberapa orang Kristen, saudara. Orang Kristen yang berpikir, nih gua sudah pelayanan, ya. Gua sudah beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, ya. Bahkan saya sudah memberikan persembahan. Nah, harusnya sudah saya lakukan itu bagi Tuhan. Nah, Tuhan harus memberkati saya. Nah, kalau misalnya saya sudah ibadah hari Minggu, tapi besok saya kena masalah. Loh, ini Tuhan nih benar-benar Tuhan gak sih sebenarnya? Gua udah sembah Tuhan nih, ya. Bahkan Tuhan kok kayaknya gak memberkati saya. Loh, kalau seperti ini, nah ya udah pindah server aja. Nah, saudara, kalau seperti ini pemahamannya, itu menunjukkan bahwa orang Kristen itu tidak memahami dengan benar tentang siapakah Raja itu dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka dengan menceritakan tentang sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu dikatakan bahwa ada seorang bangsawan yang pergi dinobatkan menjadi raja di negeri yang jauh. Saudara, kenapa dinobatkan di negeri yang jauh? Kalau dinobatkan ya harusnya di tempat asalnya dong, saudara. Saudara, Yesus menjelaskan perumpamaan ini dengan konteks pada masa itu, saudara. Bahwa memang raja-raja pada wilayah
kekuasaan Romawi itu, raja-raja itu dinobatkannya di Roma, bukan di daerah asal mereka. Contohnya seperti Herodes. Herodes itu dinobatkan sebagai raja itu bukan di Yerusalem, tapi di Roma. Jadi kalau orang-orang Yerusalem itu tidak senang kepada Herodes, mereka tidak punya suara. Karena Herodes jadi raja berdasarkan keinginan akan bangsa Romawi itu. Nah saudara, Yesus menggunakan cerita itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah sang raja. Terlepas daripada apakah bangsa Israel itu menolak dia, tidak setuju, bahkan berencana jahat untuk menangkap dan menyalibkan dia, Yesus tetap adalah raja. Saudara, ketika kita tahu bahwa Yesus adalah raja, saudara, Yesus raja bukan karena, kita percaya dia raja, maka dia jadi raja. Kita lihat ada orang tidak percaya Yesus sebagai raja dan Tuhan, maka Yesus bukan raja dan Tuhan bagi mereka. Saudara, Yesus itu adalah raja. Kita percaya atau tidak percaya, dia adalah raja yang sejati itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika kita datang di hadapan Tuhan menyembah dia sebagai Tuhan dan raja, saudara, bukankah hati kita harusnya getar, saudara? Bukankah harusnya kita datang dengan sadar, gua ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut maunya saya, tapi saya sadar diri bahwa Tuhan adalah Raja alam semesta ini, pencipta segala sesuatu, maka saya menjalani hidup untuk maunya Tuhan. Saudara, dalam pengenalan kita terhadap Sang Raja harusnya mendorong kita untuk apa, saudara? Untuk sadar diri bahwa hidup ini ujung-ujungnya bukan tentang saya, ujung-ujungnya adalah tentang Tuhan. Tahu diri bahwa ini bukan tentang segala apapun yang saya miliki untuk kesenangan saya. Tapi tahu diri bahwa segala sesuatu apapun yang saat ini Tuhan percayakan adalah untuk kesenangannya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena kepuasan daripada Sang Raja adalah yang segala-galanya, saudara. Saudara, kalau kita sudah mengenal Raja kita dengan benar, saudara, maka kita baru bisa mengerti apa sih yang Raja amanatkan di dalam kehidupan kita. Yang Raja amanatkan di dalam kehidupan kita adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan dengan kasih dan juga tanggung jawab. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menceritakan bahwa Sang Raja itu memberikan mina kepada 10 hamba itu. Semua hamba dapat 1 mina. Saudara, jumlah modalnya semuanya setara, saudara. Ini penting untuk kita pahami karena mina ini bukan siapa hamba yang paling banyak sumber dayanya. Bukan. Tapi ini bicara tentang siapa yang setia mengusahakan akan apa yang telah Tuhan berikan kepada dia. Saudara, jadi yang membedakan bukan besarnya pemberian, saudara, tetapi tentang sikap hati terhadap apa yang telah Tuhan berikan. Nah, dari 10 hamba itu ada dijelaskan tentang sikap 3 hamba, ya. Hamba yang pertama adalah saya sebut sebagai orang yang investor yang sangat baik, saudara. 1 mina dapat, hasilkan 10 mina, saudara. Dan dia dipuji oleh sang tuan itu. Ayat 17 katanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Saudara, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Saudara, hamba yang pertama ini adalah hamba yang bukan hanya setia di dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dia, tapi dia memaksimalkan segala sesuatu yang telah dia percayakan. Saudara, kenapa sih hamba pertama seperti itu? Saudara, karena hamba pertama ini mengenal Tuhan yang memberikannya itu adalah Tuhan yang baik. Kalau Tuhan itu tidak memberikan mina, maka dia tidak bisa apa-apa. Dan dia bukan siapa-siapa tanpa mina itu. Jadi dia tahu benar bahwa dia adalah seorang hamba, tapi Tuhan itu mempercayakan kepada dia sebuah mina, itu suatu hal yang dia tahu, itu kasih karunia belas kasihan yang dia terima. Sehingga dia tahu bahwa ketika dia mendapatkan kasih daripada tuannya itu, sangat wajar sekali ketika dia melakukan itu karena dia juga termotivasi untuk mengasihi Tuhannya, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau seseorang sudah mengasihi saudara, ya, dia pasti akan memberikan yang terbaik, saudara, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kemarin ya, hari Valentine. Saudara di sini yang datang dengan pasangan, coba kilas balik ya. Waktu awal-awal saudara pacaran, ya. Waktu awal-awal pacaran, lagi PDKT, lagi pacaran. Bukankah saudara itu pasti akan memikirkan apa sih yang terbaik yang saya mau berikan bagi
calon pasangan saya, saudara. Saudara, bukankah mungkin contohnya, saudara, janji dating jam 18.30, ketemu, tapi sudah gelisah dari pagi hari. Jam 12 siang sudah mandi. Lalu jam 2 sudah berangkat. Kenapa? Jakarta macet. Ya, takut telat. Sampainya lebih cepat jam 5 sore. Jam 5 sore masih 1,5 jam. Ternyata bukan kita yang datang ke awalan, pasangan kita yang kita dekati datangnya juga lebih awal. Jadi ya janjinya bukan 18.30, jadi janjinya jadi jam 5 sore itu, saudara. Nah, saudara diminta belikan martabak, saudara. Bukankah kita datangnya bukan hanya martabak, bukan? Datangnya dengan apa? Dengan McD lah, dengan soto tangkar lah, dengan apa tuh? Kue cap lah kalau di Pontianak itu namanya ya. Berikan bukan hanya kepada orang yang kita suka, tapi satu keluarganya. Bahkan kalau semuanya bisa diberikan kepada semua tetangganya, mungkin dikasih ke semuanya, saudara. Kenapa? Karena cinta toh. Karena mengasihi toh. Kalau mengasihi nggak akan berpikir, sekedarnya dah. Tapi kalau mengasihi tentu akan berpikir, apa sih yang terbaik yang saya mau berikan. Nah, demikian juga hamba yang pertama ini, saudara. Hamba pertama ini memberikan yang terbaik karena dia mengasihi tuannya, saudara. Ini hamba yang pertama, saudara. Lalu kita melihat sikap hati daripada hamba yang kedua itu. Hamba kedua saya sebut sebagai investor yang cukup saja, saudara. Dia menghasilkan 5 mina. Tetapi dia setia sih, tapi tidak maksimal sebenarnya. Nah, seorang penafsir Leon Morris berkata demikian. Semangat giat pelayan pertama kontras dengan pendekatan pelayan yang kedua. Yang lebih hati-hati. Meskipun keduanya setia, tingkat inisiatifnya sangat berbeda. Hamba kedua mewakili mereka yang melakukan tugas mereka, namun tidak memiliki keberanian untuk memaksimalkan peluang bagi kerajaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hamba ini setia. Dia tidak dicela, tapi dia tidak dipuji. Saudara, apa bedanya hamba kedua ini dengan hamba yang pertama? Ya, bukan kalau dipikir-pikir, letaknya pada perbedaan keselamatan, enggak ya. Tapi perbedaannya pada letak besarnya sukacita dan upah yang diperoleh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mungkin ya, ada banyak orang Kristen berada di level seperti hamba yang kedua ini. Datang ibadah, datang. Pelayanan, yes, saya pelayanan. Memberi persembahan, perpuluhan, yes juga. Tapi semua itu dilakukan dalam tataran apa? Cukup saja. Saudara, kalau kita berkata bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kan ada lagunya yang sering kita nyanyikan sebagai orang Kristen. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus. Saudara, kalau kita berkata cinta Yesus, masa kita lakukan sesuatu yang cukup atau sekedarnya saja. Apalagi kalau kita kilas balik ya, tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dulu hidup gua kacau balau, hidup gua di dalam dosa, hidupku berantakan, hidupku keluargaku hancur. Tetapi ketika aku kenal Tuhan dan merasakan bagaimana Tuhan itu baik itu, Tuhan tolong saya, hidupku yang kacau dulu sekarang hidupku di dalam pemulihan yang Tuhan kerjakan sungguh baik. Dulu pekerjaanku sulit, sekarang Tuhan berkati dengan baik, bahkan mungkin berkecukupan. Saudara, kalau kita melihat tentang kebaikan kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita, masakah kita hanya berpikir, ya minimalnya apa ya saya lakukan untuk Tuhan? Saudara, orang kalau mengasihi Tuhan, dia akan berpikir, wah yang terbaik apa yang saya mau berikan bagi Tuhan, saudara. Saudara, kalau saat ini, hari ini, di hadapan Tuhan kita mendengar firman-Nya mengingatkan kepada kita, bahwa selama ini mungkin kita hanya baru dalam tatanan seperti cukup saja seperti hamba yang kedua. Tuhan mengingatkan, yuk level up. Level up. Level up bukan karena ambisi rohani, ingin seperti orang yang seperti hamba pertama itu, ambisinya seperti itu. Ambisi rohani, bukan saudara. Tetapi karena kita mau semakin mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Semuanya karena kita mau mengasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Itu hamba yang kedua. Lalu ada juga sikap hati daripada hamba yang ketiga. Hamba ketiga, nah saya sebut sebagai investor yang welek, yang buruk sekali. Kenapa? Dia tidak menghasilkan apapun, saudara. Bahkan untuk berpikir kreatif, untuk menabung ke bank pun dia tidak mau lakukan itu, saudara. Sehingga ayat 20 dikatakan apa? Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan yang aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Saudara, dalam sapu tangan, itu kalau dalam bahasa asli, sapu tangan itu kata yang sama dengan untuk kain kafan, saudara. Saudara tahu ya kain kafan untuk membungkus orang mati, saudara ya. Itu bisa juga dijelaskan bahwa itu sama seperti orang Kristen yang sekalipun dia datang ke gereja, sekalipun dia mungkin hadir di dalam setiap ibadah, tapi status kerohaniannya masih mati rohani, saudara. Atau kita sebut sebagai orang, ya kita kenal KTP, saudara, Kristen tanpa pertobatan. Orang yang seperti ini, saudara, sudah pasti hidupnya bukan untuk Tuhan. Hidup ini pasti adalah untuk dirinya sendiri. Dan sudah pasti juga bahwa yang dia jalani adalah hidupnya adalah kesia-siaan belaka. Karena dia tidak menjalaninya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kesenangan Tuhan, untuk sesuai dengan apa yang Tuhan memang rancangkan di dalam kehidupan dia. Nah saudara, kenapa hamba yang ketiga seperti itu, saudara? Di ayat berikutnya kita akan melihat ya bahwa hamba itu berkata, sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Sebab aku takut akan Tuhan. Ini saudara alasan yang gak masuk akal, saudara. Kalau kamu takut harusnya kamu makin lakukan dong. Tetapi ketika dia menggunakan alasan ini, itu karena apa? Ingin menutupi memang kemalasan aja, dia malas gitu loh. Nah kenapa dia seperti itu? Ternyata adalah karena dia itu tidak mengenal tuannya itu dengan benar. Dia beranggapan dan berpikir, memahami bahwa tuannya itu Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak adil. Karena Tuhan yang memberikan mina itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, penuh dengan kasih karunia. Saudara, ini satu hal yang penting bagi kita ketahui, saudara. Pemahaman yang salah menghasilkan keputusan yang salah. Keputusan yang salah membuahkan perbuatan yang salah, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Ketika pemahaman kita salah, saudara, maka kita ambil keputusan salah. Ketika keputusan kita salah, maka apa? Perbuatan kita hampir pasti salah juga, saudara. Nah ini yang terjadi kepada hamba yang ketiga. Perbuatannya salah, keputusannya salah. Kenapa? Pemahamannya salah tentang itu. Bahkan sekalipun udah dikasih tahu pemahaman yang baik, udah diajarkan baik-baik misalnya di dalam gereja. Tetapi apa? Hati menolak. Hati gak mau terima. Firman Tuhan, kebenaran itu tetap mungkin dengar. Tetapi apa? Masuk telinga kanan, keluar mana? Keluar telinga kanan. Ya kalau keluar telinga kiri masih bagus, masih ada lewat sedikit. Masuk kanan, keluar kanan apa? Mantul, saudara. Tidak direspon, hatinya menolak. Nah kalau seperti itu, saudara, maka bisa jadi apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia, mina itu ya bukanlah menjadi berkat bagi dia, tapi jadi kutuk. Contohnya seperti apa? Tuhan kasih dia sudah harta. Harta yang ada, yang dipakai harusnya untuk pekerjaan Tuhan. Tahu bahwa harta itu bukan untuk kesenangan pribadi. Tapi harta itu dipakai untuk apa? Harta itu dipakai untuk kesenangan pribadi, berfoya-foya, bahkan untuk menikmati dosa. Maka harta itu bukan jadi berkat, bukan jadi kutuk. Ya, waktu Tuhan berikan banyak pada dia. Supaya apa? Harusnya waktu digunakan untuk yang banyak itu untuk melayani Tuhan. Untuk semakin punya waktu membaca firman, berdoa. Tetapi waktu yang dia gunakan untuk hal-hal yang jahat. Dia gunakan untuk kesenangan pribadi tanpa batas. Maka waktu yang Tuhan berikan tidak jadi berkat bagi dia. Tapi jadi kutuk bagi dia, saudara. Posisi jabatan di dalam mungkin pekerjaan yang baik. Harusnya dipakai untuk, ini Tuhan sudah kasih posisi. Wah, saya ingin dengan posisi itu saya maksimalkan untuk apa? Bukan semata-mata untuk membuat saya semakin kaya. Tapi saya mau pakai itu untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah marketplace di dalam hidup saya. Tapi justru posisi yang dipakai untuk apa? Nindas orang. Untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Maka apa? Pemberian tentang posisi jabatan di dalam
hal apapun tidak jadi berkat, jadi kutuk bagi dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara, pertanyaannya bukan berapa mina yang saya punya, tapi adalah apa yang saya sedang lakukan dengan apa yang Tuhan sudah berikan mina itu. Saya lakukannya itu apa sekarang? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini peringatan yang sangat serius saudara. Orang yang menyia-nyiakan mina adalah orang yang menolak sang raja. Itu sama sekali. Sehingga hamba yang ketiga ini dikatakan apa? Dia dicela. Mina itu diambil daripada dia. Dan beberapa penafsiran menunjukkan bahwa dia mendapatkan hukuman sama seperti orang-orang yang menolak akan sang raja itu. Saudara, oleh karena itu berhentilah untuk menjadi orang-orang yang seperti hamba ketiga ini, menjadi investor yang buruk. Oleh karena itu saudara, betapa pentingnya setiap kita datang sama Tuhan untuk menyelidiki hati kita masing-masing. 2 Korintus pasal ke-13 ayat 5 berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, ada lagunya bukan? Selidikilah hatiku ya Tuhan. Apakah aku mengasihi engkau? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan teruji. Saudara, kita harus menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku selama ini ikut Tuhan, bagaimana sih hatiku Tuhan? Tuhan, benarkah Yesus adalah segala-galanya dalam hidup saya Tuhan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika selama kita menguji hati kita, lalu kita gelisah, aduh, jangan-jangan gua hamba ketiga ini ya. Saudara, kalau kita ada kegelisahan seperti itu, puji Tuhan. Karena saya katakan, kenapa? Hamba ketiga tidak pernah gelisah, dia jadi hamba ketiga. Orang yang merasa kayaknya belum cukup untuk Tuhan adalah orang yang sedang dan sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Roh Kudus masih berbicara dalam hatinya. Nah saudara, tapi mungkin kita berpikir, loh, tapi benar loh, selama ini aku sia-siakan banyak hal hidupku. Hidupku tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku masih terus gagal di hadapan Tuhan. Aku kok belum melakukan yang terbaik. Saudara, kalau saudara masih merasa seperti itu, saudara ingat Petrus. Petrus pernah gagal. Thomas, dia juga pernah gagal. Markus, dia juga pernah gagal. Tapi mereka bukan adalah hamba ketiga. Mereka adalah orang-orang yang sekalipun kegagalan mereka datang dengan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan setiap komitmen mereka kembali. Sehingga mereka bisa hidup maksimal bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita juga rindu? Biarlah Tuhan, dengan segala kelemahanku, aku uji diriku, dan aku mau datang kepadamu Tuhan. Tuhan, perbaharui komitmenku kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan tentang mina tidak berhenti pada melakukan amanat sang raja dengan kasih dan tanggung jawab. Tapi ada sebuah bagian perumpamaan ini mengarahkan kita kepada sebuah kenyataan yang besar. Kenyataan yang besar bahwa apa? Sang raja itu pasti kembali saudara. Dan ketika sang raja itu kembali, maka ada pertanggungjawaban hidup kepada sang raja. Semua hidup kita terbuka di hadapan sang raja saudara. Saudara, Yesus adalah sang raja, dia akan datang kembali. Kedatangannya nanti tidak seperti kedatangan yang pertama, seperti hamba yang menderita. Tapi kedatangannya nanti akan kedatangan sebagai raja yang berkuasa yang akan menghakimi seluruh umat manusia saudara. Saudaraku, fakta ini bukan untuk nakut-nakutin kita saudara. Tapi ini menjadi sebuah hal yang mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita nggak boleh melenceng kiri, nggak boleh melenceng kanan. Tapi hidup kita harus sesuai, lurus, sesuai apa yang memang Tuhan mau. Maka melalui kebenaran ini kita terus mengkalibrasi hati kita. Supaya hati kita itu yang mungkin melenceng sana kembali lurus sesuai dengan apa yang memang Tuhan mau saudara. Tapi mungkin akan ada yang bertanya, kan Tuhan datangnya masih lama. Buktinya 2.000 tahun Tuhan tidak datang-datang. Saudara. Saudara, kalau Tuhan masih belum datang, itu bukan berarti Tuhan lupa atau batal datang saudara. Tapi bisa jadi, itu adalah kesempatan yang memang sedang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita boleh menjadi hamba yang terus bergumul untuk semakin mengasihi dia. Saudara, kalau sang raja itu belum datang, tapi kan kita tahu bahwa waktu dalam hidup ini kan terbatas saudara ya. Kalau raja yang gak datang, kita yang dipanggil menghadap sang raja. Oleh karena itu saudara, hidup kita yang kita jalani harus kita pergunakan
dengan bijaksana, saudara. Saudara, ketika kita bijak, ketika setia, maka firman Tuhan katakan bahwa hamba yang setia itu akan diapresiasi oleh sang raja. Dan dikatakan apa? Dia mendapatkan kesempatan memerintah kota, saudara. Saudara, apa maksudnya memerintah kota? Ya, saudara, ini bukan bicara soal dapat kekuasaan, dapat posisi. Tapi ini bicara soal ada relasi, ada kepercayaan. Karena seseorang yang bisa memerintah kota, berarti dia adalah orang kepercayaan daripada sang raja. Orang yang bisa memerintah kota berarti adalah orang yang dekat dengan sang raja. Jadi saudara, ketika kita menjadi hamba yang setia di dalam kehidupan kita, itu bukanlah rewardnya, oh saya akan punya pelayanan makin besar, saudara. Oh, hidup saya akan semakin diberkati, hidup saya akan begitu banyak berkat. Saudara, bukan itu, saudara. Tapi ketika kita setia itu, saudara, maka yang kita dapatkan adalah apa? Relasi yang semakin dekat dengan Yesus Kristus. Kenapa? Dengan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah harta yang paling berharga itu, saudara. Karena Yesus Kristus adalah yang terindah itu, saudara. Saudara, dapat memerintah kota, juga kita harus pahami bahwa itu menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk apa? Dipercayakan jiwa-jiwa, saudara. Karena di dalam kota ada jiwa. Kalau kita dipercayakan untuk memerintah kota, artinya apa? Tuhan mempercayakan nih, ada jiwa-jiwa yang untuk apa? Untuk kita bimbinglah, untuk kita layanilah, untuk kita muridkanlah. Ada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, itu kita bisa bawa mereka untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Itu adalah orang-orang yang di sekitar kita, jiwa-jiwa di sekitar kita itu. Saudara, kenapa? Bukan karena Tuhan butuh kita, tapi Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk mengerti isi hati Tuhan dan memahami betapa besarnya kasih Tuhan di dalam rancangan keselamatan dan perbuatan Tuhan di dalam setiap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sampai di sini mungkin ada yang kita berkata, aduh, kok kayaknya dapat tuntutan lagi ya. Boro-boro bisa berpikir untuk mendapatkan reward. Selama ini perjalanan hidupku, berdarah-darah sudah. Ya, perjalanan hidupku banyak sekali masalah, pergumulan hidup, silih berganti. Gimana aku bisa berkonsentrasi, berfokus, bagaimana aku mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa yang Tuhan mau bukan performa yang sempurna, bukan. Tapi yang Tuhan mau adalah arah hati kita, arah hidup kita yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengusahakan mina itu tidak selalu berarti sama dengan menghabiskan begitu banyak waktu tenaga untuk pelayanan di gereja. Tidak sama seperti itu, saudara. Tapi mengusahakan mina adalah karena kita ingin hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, kalau di dalam gereja, kita tahu gereja sedang mengerjakan pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita dipanggil untuk berbagian, bukankah itu yang harusnya kita dengan setia lakukan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 3 minggu sudah saya berada di Greenfield. Saya melihat banyak hal di sini dan saya bisa katakan dengan yakin dan pasti, saudara. Gereja ini sedang mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita setiap jemaat hadir, melihat tentang pekerjaan gereja yang saat ini Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bukankah itu menjadi satu hal yang kita berpikir, oh ya, saya mau memberikan yang terbaik. Bukan semata-mata untuk kebesaran akan gereja, bukan. Tetapi kebesaran pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi gereja kita, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, intinya saudara apa? Tentang hidup kita untuk kemuliaan nama Dia. Kalau itu memang di gereja kita terbatas karena waktu, tapi kita punya keluarga, bukan? Maka di tengah-tengah keluarga, jadilah suami, istri, orang tua yang mengasihi keluarga kita. Ketika kita punya waktu, maka gunakanlah waktu yang ada. Ketika kita berhadapan dengan begitu banyak orang di tempat kerja, di lingkungan sekitar kita, memberikan telinga bagi orang yang saat ini sedang bergumul dengan pergumulan hidup mereka.
memberikan diri untuk mendampingi mereka mungkin sedang berduka cita atau sedang mengalami kesepian. Saudara, intinya saudara apa? Segala apapun yang ada di dalam hidup kita, yang kita miliki, bisa kita kerjakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang juga ngerti bagaimana dia mengasihi sesamanya. Saudara, menolong orang-orang di sekitar kita dengan menyatakan kabar, Yesus aini, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Saudara, bukankah hal itu yang bisa kita lakukan? Saudara, dalam masa-masa penantian ini saudara, ketika kita menantikan akan Raja datang kembali, perumpamaan ini mengingatkan kepada kita bahwa dunia membenci Sang Raja. Karena dunia membenci Sang Raja, maka sangat wajar hamba-hamba yang setia kepada Sang Raja juga akan dibenci oleh dunia ini, saudara. Maka sangat tidaklah mengagetkan bahwa dunia ini mencela orang Kristen, menganiaya orang Kristen, menghina orang Kristen. Seperti apa yang menjadi banyak sekali kisah-kisah yang terjadi di pada negara-negara yang persekusi terhadap orang Kristen itu begitu berat dan begitu menyedihkan. Saudara, kita perlu terus harus banyak berdoa bagi saudara-saudara kita yang berada di dalam negara-negara yang banyak sekali persekusi, termasuk di Nigeria, saudara. Saudara, tapi melalui banyak kesaksian, melalui banyak kisah yang saya baca maupun saya dengarkan, mereka yang berada di dalam keadaan seperti itu, mereka berkata apa? Bukannya mereka tidak takut, saudara, tapi mereka itu berkata bahwa sekalipun ada hal itu, saya sudah ikut Yesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka lebih memilih untuk berdiri bersama Tuhan sekalipun mereka tahu dunia akan mencelakakan mereka, daripada mereka berdiri bersama dunia lalu ditolak oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu adalah yang segala-galanya di tengah-tengah orang-orang yang saat ini mungkin menyadari bahwa penderitaan dunia datang, tetapi mereka tahu bahwa mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, itu jauh lebih berharga terhadap apapun. Sehingga hidup mereka bukan hanya soal harta, waktu, karunia, tapi seluruh hidup mereka, bahkan nyawa mereka adalah bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang investing for the King, saudara, ini bukan karena saya ini lebih baik dibandingkan orang lain. Bukan saya ini punya sesuatu bagi Tuhan. Tapi investing for the King berbicara tentang apa yang Sang Raja telah perbuat di dalam kehidupan kita. Yesus bukan Raja yang menuntut hasil saja. Tetapi Yesus adalah Raja yang telah memberikan dirinya kepada kita. Bukan hanya mina saja yang dia berikan kepada kita, tapi dia juga memberikan hidupnya kepada kita. Yesus adalah teladan dari hamba yang setia itu, yang memberikan nyawanya kepada setiap kita, manusia-manusia yang tercela ini, manusia-manusia yang berdosa ini. Sehingga oleh karena darah Kristus, oleh karena pengorbanan Kristus, maka kita itu diampuni dosanya. Dan kita dipulihkan dan memiliki hidup di dalam kekekalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu saudara, mari jadilah hamba yang setia. Bukan supaya Tuhan mengasihi saya. Jadilah hamba yang setia karena saya tahu Tuhan itu mengasihi saya. Dan saya mau mengasihi Tuhan. Saudara, kalau selama ini kita menyadari mungkin sampai hari ini kita hanya di dalam level yang cukup-cukup saja. Atau mungkin kita seperti hamba yang ketiga. Saudara, di hadapan Sang Raja hari ini, Sang Raja yang berkuasa itu, yang menghakimi akan segala kehidupan di dalam dunia ini. Di hadapan Sang Raja, Raja saat ini juga adalah Raja yang membuka tangan lebar-lebar. Bagi setiap orang yang saat ini kasihnya sedang suam-suam. Bagi setiap kita yang saat ini mungkin kasihnya sudah mulai tawar. Kita merasa sudah rasanya tidak semangat lagi di hadapan Tuhan Sang Raja yang penuh dengan belas kasihan itu. Sang Raja membuka tangan lebar-lebar kepada kita, agar setiap hati kita kembali kepada Dia. Kembali
untuk mengasihi dia. Kembali dengan komitmen kita, dengan kasih yang mula-mula. Bahwa bukan karena saya yang mengasihi dia, tapi karena dia yang terlebih dahulu mengasihi saya. Saudara, oleh karena itu, pernyataan akhirnya, yang terpenting bukanlah sudah berapa banyak mina yang saya hasilkan. Melainkan, apakah Kristus Sang Raja itu adalah harta yang paling berharga dalam hidup saya. Sehingga saya memberikan semuanya yang terbaik bagi Sang Raja. Investing for the King, jika dilakukan dengan kasih, tidak jadi beban, tapi menjadi sebuah sukacita sambil kita menantikan Sang Raja itu datang kembali. Atau kita yang dipanggil menghadap Sang Raja. Sehingga pada akhirnya di hadapan Sang Raja itu kita akan mendengar Tuhan Raja itu berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menyadari betapa besarnya kesempatan kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, untuk mengakhiri khotbah ini saudara, marilah kita meresponi. Ada sebuah lagu yang kita nyanyikan saudara. Saudara, lagu ini kiranya ini menjadi sebuah doa kita. Doa yang mengingatkan kita bahwa Tuhan, benar Tuhan, yang terutama adalah nama Yesus ditinggikan. Yang terutama adalah memuliakan nama Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saudara yang bisa lagu ini, mari kita menyanyikan ini sebagai sebuah doa kita di hadapan Sang Raja itu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Benar Tuhan, inilah doa kami. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta di hadapan Tuhan Yesus, Raja kami, yang berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman yang Kau nyatakan kepada kami mengingatkan kami betapa besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami.
Dan biarlah setiap kami meresponi kasih Tuhan dengan kami juga mencintai Engkau dengan segenap kekuatan kami. Sehingga kami menyadari bahwa dengan sikap cinta yang mengasihi Tuhan, maka kami tahu bahwa Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga menyadari bahwa pemberian Tuhan yang ada dalam hidup kami, biarlah kami sadar kami boleh melakukan itu dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mina yang Tuhan percayakan kepada kami, apapun itu, biarlah kami maksimalkan karena kami mengasihi Engkau. Tuhan tolong kami, biarlah kebenaran-Mu terus mengingatkan kami agar kami mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami, mengikuti Engkau dengan sebuah kesadaran yang besar bahwa karena kasih Tuhanlah yang telah memimpin kami hari ini, dan biarlah hidup kami dengan komitmen yang kami jalani, kami mengasihi Engkau sekarang dan selama-lamanya. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk Bapak Guru Injil Hervianton yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Pertanyaan yang kita semua harus menjawab. Berapa banyak mina yang sudah kita hasilkan? Berapa banyak pelayanan yang sudah kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan? Dari talenta, dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah pertanyaan ini terngiang-ngiang dalam pikiran kita dan segera kita menjawab. Kini saatnya kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengambil bagian dalam persembahan kudus. Persembahan ini dapat dilakukan dengan memasukkan ke dalam kantong persembahan atau bisa juga dengan QR code. Musik akan memainkan lagu ini sekali sambil kantong persembahan diedarkan.
kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami memberikan persembahan ini bukan karena Engkau miskin dan juga bukan karena kami kaya. Bahkan sesungguhnya apa yang semua kami miliki di dunia ini, semua itu milik-Mu juga. Kami memberikan persembahan ini bukan agar Engkau melimpahkan berkat-Mu yang lebih besar lagi nanti. Tapi kami memberikan persembahan ini sebagai wujud rasa syukur kami untuk berkat-Mu yang sudah kami terima. Kuduskan persembahan kami agar dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan-Mu di dunia ini. Terlepas dari harta yang kami kumpulkan di dunia, kami juga rindu untuk bekerja di ladang pelayanan-Mu di dunia ini, agar kami juga dapat mengumpulkan harta surgawi untuk hidup kekal kami bersama Engkau di surga nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama kita melayani, menghubungkan dalam kasih. Dalam Tuhan kita terinspirasi, melangkah di jalan yang In a world full of noise, teens are searching for truth and a place to belong. This is ETF, English Teens Fellowship, a community where teens grow in God's truth and walk in their faith together. And mentoring makes a difference. Teens feel seen, heard, supported, and reminded that they are not alone. We've seen God change lives. Faith deepens, confidence grows, hearts open. But more teens keep coming, and we can't walk with them alone. ETF needs mentors, people who will walk with our teens and grow with them. Join us. We can't wait to see you. Pernahkah kita bertanya, apa yang salah dengan dunia ini? Apa yang salah dengan manusia? Begitu banyak luka, begitu banyak kehampaan. Dan bagaimana jika jawabannya bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita? Jemaat Tuhan, kita akan memasuki masa Prapaskah, yakni 40 hari menjelang Paskah, di mana dalam masa ini kita diajak untuk melihat kepada diri kita yang penuh dosa ini, menyadari akan keterbatasan kita dan kebutuhan kita akan pertobatan pada Kristus. Oleh sebab itu, gereja menyediakan 2 wadah yang sangat penting sekali bagi kita. Yang pertama, kebaktian doa. Selama 7 kali kebaktian doa, kita akan belajar tentang dosa-dosa yang dapat menghambat pertumbuhan komunitas kita, tetapi juga menjauhkan kita dari relasi dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Dan juga kebaktian umum. Selama 6 kali dalam kebaktian umum Minggu Prapaskah ini, kita akan belajar tentang keretakan-keretakan yang disebabkan karena jauhnya kita daripada Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja. Dan kami juga mendukung untuk komunitas-komunitas yang ada, kelompok kecil yang ada, untuk boleh mengambil proyek-proyek dalam komunitas untuk berdoa dan berpuasa. Oleh sebab itu, mari kita siapkan diri kita selama 40 hari ke depan masa Prapaskah ini. Kita boleh semakin mengenal diri kita dan kebutuhan kita akan pertobatan kepada Kristus Yesus. Baik, saudara-saudara, penginjil Hervi yang menyampaikan firman Tuhan dalam masa orientasi menuju ke GKY Siantan pada waktu-waktu yang akan datang. Saudara doakan karena nanti setelah Cap Gome, maka GKY Siantan akan pindah masuk ke gedung yang baru. Kenapa pilihnya setelah Cap Gome? Mungkin karena Pontianak atau Siantan kali saudara ya, di Kalimantan Barat. Tapi saudara, kita terus doa supaya Tuhan pimpin dana
masih kurang sedikit lagi dari 20-an miliar yang kita butuhkan itu. Dan kita doakan supaya sampai tunai, sampai selesai, nanti akhir September, ulang tahun Siantan, itu bisa diresmikan dan jemaat pindah dari ruang serbaguna ke gedung utama. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur karena kita sedang memasuki bukan cuma masa-masa liburan, tapi ada sesuatu yang penting. Hari Rabu yang akan datang, kita akan mulai masuk ke Rabu Abu. Dan tadi sudah disampaikan apa yang kemudian diharapkan, dinantikan dari kita. Saya minta ditayangkan tambahan warta tentang kartu dan juga batu yang akan kita dapat. Saudara-saudara, selama 7 kali kebaktian doa dan juga selama 6 kali hari Minggu, saudara diundang di masa Lent atau masa meratap itu, kita menyelam ke, katakanlah kalau ini laut, saudara, kita menyelam ke bawah permukaan, kita melihat kepada hati kita dan apa sebenarnya membuat hubungan kita retak sama Tuhan, apa yang membuat kemudian kita ini perlu kembali pivot atau putar balik menuju kepada hati Kristus. Dan kita akan disingkapkan, saudara, di bawah permukaan dosa-dosanya, jenis-jenis dosanya itu batu dosa kira-kira seperti itu, saudara, dan membuatnya makan waktu, juga ada kesulitan tersendiri. Lalu ada kartu doa yang saudara akan dapat kalau saudara datang ke kebaktian Minggu. Jadi mulai hari Rabu tanggal 18, saudara akan dapat batu kalau saudara datang ke kebaktian doa. Ini memang masih masa cuti bersama, tapi tetap saudara-saudara diajak untuk datang ke kebaktian doa. Harap macet sudah berkurang karena Sinca udah lewat, memang itu hari pertama puasa mungkin, tapi kita datang sama-sama ke gereja. Kalau saudara datang hari Minggu, saudara akan dapat kartu doa pengakuan confession di hadapan Tuhan. Jadi kita belajar, tetap Tuhan sudah kasih jalan keluar, mengakui Kristus sudah disalibkan bagi kita dan Ia akan mengampuni kita. Nah, jadi cara gampang mengingatnya bagaimana, saudara? Cara gampang mengingatnya begini. Kalau saudara ikut paket lengkap, maka saudara akan dapat 6 kartu, 7 batu, dan 2 kali ikut pertemuan kelompok kecil. Itu paket lengkap, saudara ya. Paket premier. Paket premiernya saudara tidak ikut kebaktian doa, saudara ikut kebaktian doa, saudara ikut kebaktian Minggu, tidak ikut kelompok kecil, nah saudara dapat batu, dan saudara juga dapat kartu doa. Kalau saudara paket reguler, ya cuma dapat kartu doa begitu, saudara ya. Jadi ada paket lengkap, ada paket premier, ada paket biasa, paket reguler. Saudara-saudara diajak untuk ikut serta. Kalau saudara tanya, batunya untuk apa? Nanti selesai 7 minggu, saudara gosok dalamnya cuanse. Enggak lah saudara. Dan saudara, batunya itu bukan juga dipakai untuk kalung, tapi batunya nanti dimasukin ke kolam ikan atau akuarium, bukan juga saudara. Saudara, harapannya gereja tidak menyediakan toples, harapannya itu menjadi ingat-ingatan kita. Kita ingat siapa diri kita, kita perlu bertobat ulang terus, berbalik kepada hatinya Tuhan. Tiap kali kita lihat itu kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan yang paling penting adalah karya Kristus. Seluruh intinya, kalau saudara mau tanya ayat yang dihafal apa sepanjang masa Lent ini, saudara, saya cuma mau ingatkan satu ayat saja. Tuhan Yesus pernah berkata begini, bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kita mungkin bisa putus asa terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami. Rasanya sudah mau patah terkulai. Tuhan tidak akan putuskan. Kita kembali dan kita melihat kepada kedalaman diri. Jangan-jangan salahnya ada di saya. Apa yang jadi akarnya? Itu saudara ya. Jadi saya harap saudara-saudara bisa ikut serta, semuanya paket lengkap. Nah kemudian hal yang berkaitan dengan itu, minggu depan ketika saudara masuk ke ruangan ini, maka dekorasi akan berubah. Ini tidak lagi bunga, tapi mulai menuju ke salib. Karena ini kita menjelang Paskah.
Dan suasana agak gelap, saudara. Karena memang kita mau melihat kepada gelapnya hati kita yang butuh pengakuan di hadapan Tuhan dan dibersihkan oleh Tuhan. Jadi suasananya dibuat demikian. Nah kalau saudara jalan menuruni tangga perlu agak hati-hati sedikit karena redup atau nanti minta bantuan kepada petugas, kepada asyer. Karena mereka akan mungkin seperti petugas bioskop begitu ya, senterin tangganya di mana supaya saudara-saudara tidak tersandung di minggu akan datang. Nah kemudian saudara di minggu-minggu depan saya harap juga begini saudara, ada satu ingat-ingatan dari tim bahwa tim asyer, tim kebaktian, kita mohon tidak terlambat. Karena kalau kita datangnya terlambat, kebaktian itu mengganggu saudara yang datangnya tidak terlambat, sedang kusyuk menyembah Tuhan, lalu akhirnya terdistract, teralih perhatiannya pada kita. Jadi saya harap dan saya akan himbau ini terus menerus. Lalu ada satu lagi saudara yang belum saya umumkan di minggu yang lalu, yaitu English Worship Service membutuhkan mentor untuk anak-anak remaja yang berbahasa Inggris. Tahun lalu kita punya 3, lalu mengundurkan diri 1 karena memang pindah keluar kota ikut suami. Dan tahun ini resign lagi 1 mentor, saudara. Juga karena akan pindah ke tempat yang lain. Nah saudara-saudara butuh tugasnya mentor untuk apa? Untuk nanti mendampingi menjawab pertanyaan anak-anak remaja SMP dan SMA, cuma mereka berbahasa Inggris. Jadi saudara akan bertemu dengan Lause Susi, akan rundingan, bahannya setiap minggu apa untuk anak-anak remaja ini tidak banyak anaknya, anak-anak berbahasa Inggris, anak-anak remaja berbahasa Inggris ada kira-kira 20-30 orang, tapi tetap butuh beberapa mentor. Jadi saya harap saudara yang punya beban, punya kemampuan bahasa Inggris tidak perlu sampai TOEFL-nya 80 atau 100, tapi saudara bisa juga mendampingi mereka. Mereka juga mengerti sebetulnya bahasa Indonesia, tapi sehari-hari mereka memang di rumah sudah berbahasa Inggris. Itu yang kami ingin sampaikan hari ini. Sebelum kita pulang, saya ingin mengajak kita menyanyikan lagu tadi, saudara. Lalu kita latihan painen begitu, saudara ya. Jadi kalau saya bilang hari ini menjelang Sinian besok kita painen, nanti dimarahin saya. Belum Sinian udah painen begitu ya. Jadi kita anggap aja latihan. Kita nyanyi 2 kali, nanti 1 kali saya akan coba nyanyikan. Kalau saudara mau ikut juga boleh. Lalu kali kedua kita berdiri, nah kita painen satu dengan yang lainnya. Latihan sebelum nanti hari Selasa. Oke, saudara ya. Kita nyanyikan lagu ini, Sepanjang Jalan Anugerah. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku, setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku, setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidup. Amin. Bisa? Ayo bangkit berdiri, painen sebanyak mungkin orang. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, kau mengenaliku. Katakan, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di mana? Di hidup.
tahun baru, saudara ya. Tuhan berkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami melewati waktu demi waktu. Kami memasuki musim yang sedang kami jelang, musim yang baru, tahun yang baru. Kami bersyukur karena ada banyak penyertaan Tuhan. Kami tidak menyangkali, kami hidup di masa yang mungkin jauh lebih sulit dibandingkan masa-masa yang lalu. Secara sosial, secara ekonomi, secara keuangan rumah tangga, secara hubungan dan ya gap antar generasi yang makin menyulitkan untuk kami orang-orang yang lebih dewasa, lebih lanjut usia. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa di setiap langkah ada kasih Tuhan, ada pengharapan. Karena Tuhan sedang menyertai kami mulai dari hari ini memasuki tahun baru sampai seterusnya. Sampai akhirnya kami jumpa dengan Sang Raja kelak. Tuhan, kami memohon supaya anak-anak kami yang masih sekolah, yang mereka masih kecil, Tuhan berikan mereka terus-menerus kekuatan hati. Pergaulan makin tidak gampang. Studi mereka makin menuntut. Kalau mereka menghadapi masa depan, mereka dihadapkan kepada tantangan yang berbeda dengan tantangan kami. Tuhan, kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu. Ini cucu, ini anak, ini generasi selanjutnya. Biarlah mereka terus mewarisi iman didasarkan kepada Alkitab di dalam Kristus. Mereka siap menghadapi tantangan zaman yang mungkin berbeda dengan tantangan kami. Tuhan, kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang berumah tangga, mohon Tuhan tolong. Kami sering tidak sanggup, kami sering tidak tahu bagaimana caranya supaya masa depan bisa kami rengkuh lebih baik. Saat ini kami menyerah, kami pasrah, kami lepas kontrol kami kepada Tuhan. Kami yakin seperti firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Engkau Raja yang mengatur seluruh kehidupan kami. Kau tidak lepaskan anak-anak-Mu. Bahkan Kau berikan minah, Kau berikan modal, Kau berikan kapital. Supaya kami terus bisa kembang luaskan. Terima kasih Tuhan. Di tahun yang baru kami akan jumpa dengan keluarga. Berilah kami hati yang penuh sukacita. Cerita kami bukan yang negatif, tapi cerita kami yang indah. Kesaksian tentang bagaimana Tuhan baik, Tuhan tolong, Tuhan akan terus melanjutkan karyanya. Sehingga waktu kami jumpa bukan kebanggaan, bukan pencapaian yang kami ceritakan, tapi kasih-Nya Tuhan, kesaksian tentang Tuhan, dan itu jadi berkat untuk keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Orang tua kami, Tuhan juga terus tolong. Supaya Engkau berikan mereka hati yang kuat walaupun tubuh makin melemah. Mereka ingin sehat tapi kaki makin goyah, tangan makin lemah dan ada sakit. Minta Tuhan tetap Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan tiap-tiap hari. Biarlah waktu melihat cucu, melihat anak, melihat mantu, semua hati dipulihkan, disegarkan dan dapatkan kekuatan jiwa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara, pulanglah, berkumpullah dengan keluarga, keluarga besar, dan terimalah berkat Tuhan di tahun yang baru ini. Biarlah rahmat Bapa yang besar terus dinyatakan dalam kehidupan saudara. Dunia sulit, tapi anak-anak Tuhan dipelihara dan ditopang oleh kasih karunia-Nya. Yesus Kristus yang sedia untuk datang dari jauh untuk menyelamatkan saudara dan saya.
memberikan damainya senantiasa. Ping-an itu dialami hari lepas hari, langkah demi langkah. Allah Roh Suci akan mempersekutukan saudara, memulihkan hubungan yang rumit dan retak, dan memberikan kekuatan sehingga yang hampir putus, yang hampir patah tidak diputuskannya, yang hampir pudar tidak dipadamkannya, karena Allah Roh Kudus memberikan minyak, rejeki, berkat dari Dia saja. Berkat Allah Tritunggal ini menyertai dari sekarang seterusnya, tahun berganti tahun sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selamanya. Amin. Saat teduh, selamat masuki tahun baru, Tuhan berkati.